Jika kekristenan mengajarkan satu Tuhan, lantas bagaimana kita boleh memahami Tritunggal tanpa jatuh pada politeisme? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang pada diskusi Alkitab Pemuda Inverse, dan kita sudah sampai pada episode ke-7 dari seri Apologetik Areopagus, dan kita belajar dengan judul Yesus dan Islam. Untuk memperoleh pengalaman yang lebih mendalam, kami sangat menyarankan Anda untuk membaca terlebih dahulu buku panduan Inverse, dan buku panduan Inverse dapat Anda unduh di tautan yang di deskripsi video ini. Anda juga boleh membaca pendahuluan tersebut supaya Anda boleh memahami apa itu apologetika dan apa yang akan kita pelajari bersama-sama sepanjang satu pekan ini. Dan kembali lagi saya sudah bersama dengan Pendeta Wilson dan juga Ko Kevin. Shalom, selamat siang ya. Selamat siang semuanya. Oke, sudah siap untuk episode kali ini? Siap ya, Pendeta sudah pakai baju koko juga ya. Sungguh sangat siap, puji Tuhan. Oke, Pendeta boleh pimpin dalam doa. Baik, kita bisa dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan, kamu masih bersama dengan kami pada sesi ini. Biarlah kiranya hikmat kebijaksanaan surgawi boleh menjadi bagian kami ketika kami berdiskusi, boleh menjadi berkat bagi semua pemirsa yang menyaksikan dan juga tentunya bagi kami yang ada di tempat ini. Dan menjadi pengharapan kami dalam Yesus kami berdoa, amin. Amin. Judul pekan kita ini adalah Yesus dan Islam. Nah, Pendeta yang sudah sangat siap menggunakan baju kokoh, apa tantangan apologetika yang akan kita bahas dalam episode kali ini, Pendeta? Baik, di episode kali ini kita akan membahas mengenai salah satu agama terbesar di dunia ini juga ya, yaitu Islam. Dan kalau secara singkatnya ya, Islam itu dimulai dari kehadiran seorang yang bernama Muhammad sekitar tahun 570-an sampai 630-640, di mana beliau aktif sebagai seorang yang membawa pengajaran yang baru. Tapi di dalam konteks ajaran Samawi, artinya ajaran yang berasal dari Abraham, ya, agamanya Abraham. Karena Islam juga mengambil heritage-nya dari kepercayaan monoteisme Abrahamik. Lalu kemudian tentang bagaimana Muhammad itu yang ada di awalnya berasal dari Mekah, lalu kemudian bagaimana ajarannya berkembang, lalu kemudian Muhammad mendapatkan pewahyuan selama kurang lebih 20-30 tahun, dan bagaimana Islam bisa berkembang, lalu kemudian diceritakan awalnya adalah sebuah reaksi terhadap politeisme yang ada di daerah di wilayah itu. Jadi di Arab dulu sebelum Islam itu berkembang memang politeisme, jadi kepercayaan kepada banyak dewa, dan makanya Islam itu datang dan mau mengajarkan akan the one true God gitu ya, bahwa Allah yang esa, yang sejati. Jadi inilah ketauhidan Allah gitu ya. Lalu tentang bagaimanakah bisa mendapatkan keselamatan. Siapakah, dan ini juga sedikit banyak reaksi terhadap kekristenan, dalam arti karena salah satu yang paling perlu ditanggapi ataupun yang ada interaksi antara khususnya Kristen dan Islam karena satu rumpun dari agama Abraham adalah siapakah Yesus itu. Dan ketika kita akan membahas kali ini ya, kita akan membahas bagaimanakah cara kita boleh menjembatani hal ini, bagaimana kita bisa mengatakan sebenarnya siapakah Yesus itu, apa hubungannya dengan keselamatan, dan bagaimanakah cara orang itu bisa mendapatkan keselamatan. Apakah melalui kasih karunia, apakah melalui amal ibadah, apakah melalui apa. Nah, kira-kira mungkin di dalam satu episode ini yang akan kita lakukan bersama-sama. Oke. Untuk menjawab ya pertanyaan apologetika ini, kita akan baca bersama-sama dalam ulangan pasal yang ke-6. Namun kami akan bacakan ayat 4 sampai 9 saja. Oke, baik. Saya duluan ayat 4 dan 5, ulangan 6. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat 8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada
tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Oke, sebelum kita masuk ke dalam topik Islam itu sendiri dan perbedaan pandangan tentang Yesus, Pendeta boleh tolong bantu berikan penjelasan dalam konteks Ulangan 6 ini dulu. Apa yang sedang ditekankan Tuhan kepada Israel melalui Shema Tuhan itu Esa. Dan mengapa ini menjadi fondasi iman yang sangat kuat dan diulang-ulang istilah politeisme juga di buku invers kita. Ini apa politeisme dan monoteisme itu? Jadi memang sama seperti ketika Islam itu pertama kali muncul di Jazirah Arab itu. Nah, pada saat ini Musa juga menekankan akan Allah yang terpisah. Jadi kalau dibilang Allah itu Esa, Allah itu satu, ini satu bukan berarti satu buah gitu ya, satu jumlah satu. Karena kalau jumlah satu itu ada kata lain yang bisa digunakan. Tetapi kata satu di sini lebih kepada bahwa satu yang tidak terpisahkan dalam satu sisi, tetapi satu juga yang terpisah dari yang lainnya. Maka Allah ini satu gitu kan, makanya dikatakan dengarlah hai orang Israel bahwa Allahmu itu adalah satu, Allahmu adalah Esa. Jadi memang berbicara mengenai Allah yang bersatu dan tidak terpecah, ya, satu kesatuan tanpa ada rivalitas. Lalu kemudian monoteisme Alkitab ini menolak politeisme. Lalu kemudian bagaimana kadang-kadang orang kan wah ada ke Allah yang ini, ke yang ini juga, kayak itu. Makanya pada saat Musa mengatakan enggak, satu aja. Yang ini aja. Nah, ininya apakah satu kah, dua kah, tritunggal kah, trinitas, sebenarnya bukan itu yang Musa sementara sedang tekankan. Tapi tentang bagaimana kalau kau perlu mencari Allah, cari yang ini, yang satu ini, jangan ke yang lain-lain karena dialah Allah kita. Allah kita adalah satu. Yaitu yang ini, jangan kalau berdoa minta hujan ke Allah yang ini, berdoa minta kesuburan ke Allah yang ini. Mungkin ada sisi seperti itunya. Jadi isunya adalah bukan berapa banyak Allahnya, tetapi siapakah yang satu-satunya layak untuk mendapatkan peribadatan dan penyembahan. Dan bagi iman Israel dan juga iman Kristen, inilah Allah itu. Jadi ini adalah sebuah hubungan sebelum itu menjadi sebuah filosofi. Jadi kita tidak sedang berfilosofi tentang Allah itu 3K, 1K, 2K, tapi lebih kepada hubungannya ke berapa. Hanya ke yang satu ini atau ke yang lain-lain juga. Mungkin kira-kira itu. Jadi Allah ini bisa juga nggak harus Allah yang disembah. Bisa juga kita mengandalkan apa? Kita mengandalkan uang kita, mengandalkan rekening. Jadi kadang-kadang kita berdoa, tapi kita juga mengandalkan karena kita punya uang banyak, saya tenang. Atau kita mengandalkan jabatan, atau kita mengandalkan apa? Dari sisi itu, ketika kita mengandalkan dua ini, sebenarnya kalau perjanjian baru sendiri membahas kan, bagaimana engkau bisa melayani dua tuan? Engkau tidak bisa melayani Allah dan Mamon. Jadi dalam hal inilah Ulangan pasal 6 ini berbicara. Oke, dan kalau begitu kok, Kevin, dalam Islam bagaimana makna satu Tuhan? Kan tadi kita sudah melihat makna dari Kristenan. Kalau satu Tuhan dalam Islam itu seperti apa? Dan siapa Yesus di dalam Islam? Ya, jadi kalau satu Tuhan atau tauhid itu dalam Islam itu artinya keesaan Tuhan yang mutlak ya. Jadi ini nggak ada kompromi dan dia menolak bentuk-bentuk lain, entah yang setara atau yang sekutu atau rekan-rekan, itu nggak, itu out of the question, tidak bisa kalau dalam tauhid itu ya. Dan kalau di dalam Islam, Yesus itu diakui sebagai salah satu nabi terbesar yang lahir dari perawan Maria. Dan Al-Quran membenarkan kenabiannya, mujizat-mujizatnya juga dibenarkan, dan karakternya juga dibenarkan. Tetapi dengan tegas dinyatakan bahwa ia adalah manusia dan hamba Allah. Jadi bukan Allah itu sendiri, bukan anak Allah, bukan suatu oknum ilahi. Oke, berarti Yesus bukanlah suatu oknum ilahi ya? Iya. Oke, berarti kalau memang Yesus dianggap nabi, bukan divine, bukan ilahi, bukan suatu oknum ilahi, dan secara spesifik banyak sekali pertanyaan bagi orang Kristen dari orang Muslim. Dan karena mungkin kita lingkungannya juga mayoritas Muslim, akhirnya ini menjadi suatu kalau aku sharing sama teman-teman, iya ya, kok aneh ya, kok Allah kita kok anak ya, kok Tuhan anak ya, dan kita juga jadi mempertanyakan itu sendiri gitu kok.
Dan pendeta, bagaimana kita boleh menjelaskan identitas Yesus sebagai Tuhan dan pada saat yang sama ia juga adalah anak Allah kepada orang Muslim dan mungkin menjelaskan kepada diri kita sendiri sebagai orang Kristen. Jadi mungkin sebenarnya konsep mengenai Trinitas ini memang kalau dibilang apakah kata Trinitas baik itu dalam bahasa Inggrisnya, bahasa Grikanya, bahasa Ibraninya itu mungkin tidak ada. Kalau dalam bahasanya yang itu adalah Godhead atau ketuhanan. Bahasa Inggrisnya saya lupa ya. Tetapi bahkan di dalam pasal pertama, kitab pertama, ayat pertama dalam Alkitab itu sebenarnya sudah disebutkan. Kalau kita bisa buka bersama-sama di dalam Kejadian pasal 1, ini di dalam perjanjian lamanya mengenai ini dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu kemudian berfirmanlah Allah. Nah, jadi dalam hal ini ada konsep mengenai Allah, lalu kemudian roh Allah, lalu kemudian firman Allah. Dan ini konsep ini ada sejak awalnya. Kalau sekarang pertanyaan kita bagaimana kita menjelaskan apakah ini 3K atau 1K? Ini sebuah metafisikal yang mungkin di luar daripada nalar kita, sama seperti bagaimana kalau orang itu hidup di dunia 2 dimensi menjelaskan apa itu bola? Apakah dia titik? Apakah dia lingkaran? Apakah dia satu garis yang tak hingga panjangnya? Sebenarnya kan kalau lingkaran itu diproyeksikan ke dalam 2 dimensi kan dia bisa menjadi titik, bisa menjadi lingkaran, dan bisa menjadi garis lurus kalau lingkarannya itu sangat besar. Nah, jadi kita tidak bisa membayangkan, padahal semuanya itu adalah bola. Tapi ketika dia hidup di 2 dimensi, kok ada 3 penjelasan? Mungkin itu salah satu cara kita bisa menganalogikannya, walaupun tentunya itu analogi yang tidak sempurna juga. Lalu kemudian kalau di perjanjian baru, tentunya menjawab secara rinci keilahian Yesus ini, kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Nah sama kan, firman yang tadi dibilang Allah berfirman di dalam perjanjian 1 dibilang ya pada mulanya adalah firman juga. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, gitu kan. Lalu kemudian kalau di dalam ayatnya yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi yang perlu kita perjelas lagi adalah ini bukanlah konsep teosis gitu loh, bagaimana manusia yang dialahkan. Bagaimana Yesus itu tadinya manusia, lalu entah dia dirasuk oleh roh Allah, entah dia dibikin menjadi Allah, bukan, tapi terbalik arahnya. Inilah Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, bagaimanakah cara dia menjelmanya? Apanya? Kelahiran perawan lah, dibuahi Roh Kudus lah, apa segala itu sebenarnya adalah sebuah proses yang teknis gitu kan, yang kita tidak mengerti teknisnya seperti apa. Tetapi paling tidak secara esensi Yesus ini bukanlah manusia yang dialahkan, tetapi Allah yang mengambil wujud manusia. Kemudian kita bisa bicara soal dualisme kristologi, ya, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Apa itu artinya? Mungkin itu pembahasan yang terpisah. Tetapi kira-kira inilah bagaimana cara kita menjelaskan bahwa Alkitab ini bahkan dalam tradisi Israel ataupun Yahudinya sejak awal memang seolah-olah bermain-main dengan konsep, bukan bermain-main lah, mungkin itu terlalu remeh gitu ya. Tapi memang sudah ada insinuation, ada sebuah tersirat mengenai konsep kealahan ini yang sepertinya ada sesuatu yang tidak semata-mata hanya di permukaan saja. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Pertanyaan lainnya kalau misalnya sudah masuk pada pertanyaan sebelumnya, nah ditanya lagi nih pasti. Kalau gitu di mana nih di Alkitab khususnya di Perjanjian Baru Yesus sendiri yang mengakui dirinya adalah Allah? Mungkin saya tekankan juga tadi di Perjanjian Lama, bahkan di Taurat, dari awal sekali di Kejadian 1 itu sudah ada beberapa oknum yang disebutkan di situ. Tadi ada roh Allah, ada firman. Jadi kalau di Perjanjian Baru, Yesus sendiri berkata di Yohanes 8 ayat 58 dikatakan sebelum Abraham ada, aku ada. Dan itu Yesus sampaikan sebagaimana ketika Tuhan berbicara kepada Musa pada saat itu. Waktu Musa dipanggil, dengan cara yang sama juga Yesus katakan seperti itu. Dan Thomas juga katakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allahnya. Dan ya tadi juga disebutkan dalam Yohanes 1 bagaimana firman itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah Yesus, firman itu adalah Allah. Jadi di situ mungkin beberapa. Mungkin tambahannya adalah yang perlu kita pertegas. Ini maksudnya ada.
kadang-kadang kita terlalu menganggap existence itu sebagai sesuatu yang we take it for granted gitu loh. Ya memang kita ada, kita sudah ada, tetapi kita lupa keadaan existence itu dari mana munculnya. Pasti kan ada yang menciptakan sehingga dia bisa menjadi ada. Iya. Tapi ketika Yesus mengatakan, makanya ketika sebelum kita bicara Yesus, ketika Allah memanggil Musa, lalu Musa itu tanya, siapa kah itu? Dibilang, aku adalah aku. Kalau di dalam bahasa Indonesia, aku adalah aku, mungkin agak kita nggak ngeh gitu ya. Tapi kalau di dalam bahasa Ibrani, Ezer Haya Ezer, Musa, akulah yang ada. I am the existing one gitu loh. Jadi artinya apa? Ya, siapakah Allah? Allah itu adalah yang exist. Jadi semua existence itu adalah karena Allah. Makanya Allah itu adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Sehingga ketika Yesus datang dan mengatakan aku adalah aku, dia mengatakan bahwa dia itu Allah, walaupun tidak eksplisit mengatakan oh ya akulah Allah, sembahlah aku, tetapi dia mengambil referensi yang ketika orang mendengar itu, wah dia sudah tahu ini berbicara mengenai Allah. Sehingga ketika Yesus mengklaim aku adalah aku, sebelum Abraham ada, aku adalah, I existed, ya artinya ya dia sedang mengatakan bahwa dia itu adalah Allah. Dan disambungkan dengan Yohanes bahwa ya memang pada mulanya dia sudah ada bersama-sama dengan Allah. Nah, apa itu artinya bagi kita? Ya mungkin kita tidak bisa memahaminya secara penuh, tetapi paling tidak kita tidak bisa mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Allah. Oke, mungkin seperti itu. Dan kalau kita bisa lanjutkan di dalam ayat berikutnya, di dalam ayat 59-nya, ketika orang-orang banyak mendengar, langsung mau apa? Ditimpukin. Artinya orang banyak itu paham apa referensinya. Ya. Nah, gitu. Kalau mungkin bagi kita mungkin kita nggak ngeh, tapi orang pada itu ngeh. Jadi orang tahu maksudnya itu apa dengan mengatakan hal itu. Mungkin kalau dibilang seperti sekarang apa ya analoginya ya. Kalau mengatakan saya tinggal di kalau orang Amerika gitu ya, saya tinggal di White House. Artinya apa? Gedung putih gitu kan? Artinya dia mengatakan bahwa dia adalah presiden. Gitu kan? Karena cuma presiden yang bisa tinggal di White House. Mungkin seperti itu. Jadi orang Amerika pasti nggak. Kalau kita tinggal di rumah putih ya, rumah saya juga temboknya putih. Wah, nggak gitu. Tapi ketika orang di sana konteks itu langsung paham. Mungkin kira-kira seperti itu. Baik, pembahasan yang cukup menarik. Kita akan lanjutkan setelah satu ini. Bosen? Ngantuk? Malas? Nggak ngerti? Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse.
Baik, terima kasih Sobat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Pelajaran pekan ini menekankan tauhid ya, keesaan Tuhan sebagai inti dari kepercayaan Islam. Dan di titik ini biasanya umat Islam itu mengalami keberatan besar terhadap doktrin Tritunggal. Itu sudah pasti ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ko Kevin dan Pendeta. Kalau kita ingin membangun jembatan, titik temu apa yang bisa kita mulai dari Ulangan 6 dan titik mana kita boleh menjelaskan perbedaan yang tidak bisa dikompromikan? Mungkin kalau pertama-tama titik temu yang paling pas adalah bahwa yang perlu kita hormati daripada saudara-saudara kita umat muslim adalah bagaimana mereka begitu punya pandangan yang sangat tinggi mengenai Allah. Dan itu yang perlu kita contoh dalam arti begini. Karena kita itu sebagai orang Kristen itu sangat familiar dengan kasih, dengan karunia, dengan Yesus sebagai sahabat. Artinya jarak itu seolah-olah tidak ada. Ya, kita sama Yesus ya biasa gitu kan. Makanya kalau di gereja kan kita kayak kurang adalah tergantung jemaatnya di mana dan tergantung orangnya masing-masing lah. Tapi kan kayaknya kurang khusyuk gitu kan. Ya. Karena kita merasa bahwa Allah itu adalah Bapa. Ini kan memang kita dekat. Tetapi pada saat yang sama yang bisa menjadi persatuan kita adalah bahwa Alkitab itu juga menekankan kemahaan Allah, kekudusan. Apa artinya kudus? Kudus itu artinya terpisah. Jadi kan kalau di dalam Wahyu ketika malaikat memuji itu bukan dibilang kasihlah Allah, enggak kan, tapi dibilang kan kudus, suci. Itu suci artinya apa? Terpisah. Dan seperti yang tadi sudah ditegaskan di episode yang lalu, kesucian ini adalah karena ada pemisahan antara pencipta dengan ciptaan. Dan di dalam hal ini kita sama dengan saudara-saudara kita yang umat muslim. Dan di sini gimana kita bisa bersatu bahwa memang Allah dengan ciptaan itu berbeda, sangat jauh. Nah, tapi yang kemudian perlu kita jembatani adalah sekarang Allah yang sangat jauh itu bagaimanakah dia berelasi terhadap manusia, terlebih lagi terhadap manusia yang berdosa. Dengan cara apakah Allah itu mau memulihkan hubungan? Nah, kalau di dalam kekristenan caranya Allah adalah dengan yaitu tadi menjelma menjadi manusia, menunjukkan Allah itu seperti apa sehingga menarik lagi dengan kasih, dengan menunjukkan pengorbanan. Karena apa? Yang perlu direkonsile ini adalah Allah yang sangat suci dengan manusia yang berdosa. Bagaimana? Kalau dibilang ya sudah, kalau gitu ampuni saja. Nah, kalau dibilang ampuni saja artinya kita sedang meminimalisir, kita mendekatkan kedua hal ini. Allahnya seolah-olah diturunkan dan dosanya seolah-olah dikecilkan juga. Tapi tidak bisa begitu. Dosa ini sebenarnya apa sih dosa ini? Kalau begitu mudah untuk diampuni, artinya ya itu berarti nggak terlalu masalah gitu kan. Tetapi kekristenan ini bisa menjawab bahwa dosa ini sangat luar biasa signifikan. Kenapa? Karena untuk menebusnya juga perlu hal yang signifikan. Nggak bisa kita katakan ya sudah ampuni saja. Nah, kalau diampuni saja artinya apa? Allah itu adalah kasih, tetapi Allah yang suci dan memiliki hukum itu bagaimana? Nah, itu yang tidak bisa kita rekonsiliasikan kecuali di dalam diri Yesus yang menjembatani antara Allah dengan ciptaan, yang menunjukkan bahwa Allah itu baik, dia kasih, tapi dia juga adalah adil. Jadi kalau bisa bilang Yesus ini adalah seperti keystone. Keystone itu kayak batu pengunci gitu kan. Jadi di satu sisi kalau ada ark gitu kan, kita bisa bikin susun batu. Jadi susun Allah itu adalah kasih. Tapi kalau dia cuma kasih doang, jatuh. Kalau Allah itu hanya hukum, jatuh juga. Jadi kasih dan hukum, terus yang bisa menguncinya siapa? Ya Yesus itu yang bisa menyeimbangkan baik Allah yang adalah kasih dengan Allah yang adil dan punya hukum. Dan di pelajaran kita juga digambarkan bagaimana kealahan atau keilahian itu nggak bisa separuh-separuh, ya kan? Entah sesuatu oknum itu ilahi atau tidak ilahi, ya kan? Dan kalau tadi merujuk pada penjelasan yang barusan, bagaimana Yesus ini bisa menjadi korban penebus dosa, itu memerlukan suatu oknum yang memang ilahi untuk bisa mewujudkan apa yang Alkitab gambarkan tentang pengampunan dosa, tentang kasih karunia dan yang lain-lain. Jadi mungkin sedikit penekanan dari sudut itu karena ya Yesus ini bukannya cuma kayak orang baik aja, orang luar biasa. Karena orang yang luar biasa pun gak bisa bikin apa-apa kalau untuk pengampunan dosa. Tidak ada yang bisa dilakukan. Jadi mungkin seperti itu.
Oke, dan kalau gitu tadi kita sudah tahu bahwa Tuhan Tuhan dalam kekristenan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Dan apa artinya selamat dalam Kristen dan Islam kalau begini? Mungkin kita boleh masuk kepada salvation. Iya, jadi Ya mungkin kalau dibilang keselamatan di dalam kekristenan ini adalah bagaimana manusia itu bisa kembali ke dalam suatu hubungan yang benar dengan Allah. Karena kalau ketika kembali kepada penciptaan manusia, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya kan? Sempurna, baik, dan dimaksudkan untuk tetap seperti itu. Tetapi ketika dosa itu muncul, kita harus bahas dosa ini sebenarnya apa. Secara esensinya dosa itu adalah menolak Allah. Dan ketika manusia itu menolak Allah, maka apa yang menjadi ekstensi daripada hubungan dengan Allah, baik itu sukacita, kekasih, kedamaian, kehidupan yang kekal, itu kan terhilang. Dan ketika mau disambungkan lagi, bagaimana? Bagaimana cara menyambungkannya lagi? Manusia sini mau nggak disambungkan? Karena dia kan sudah menolak. Artinya ada sesuatu yang dia tidak terima dari Allah. Dan ketika Allah mau menyambungkan dengan manusia, apa? Nah, penyambungnya ini adalah Yesus. Dan ketika ini bisa terjadi, ada hubungan yang dipulihkan kembali, ada penebusan, maka dapatlah keselamatan itu. Jadi bukan semata-mata pengampunan. Kalau hanya pengampunan, tidak mencakup dimensi keselamatan itu sendiri. Karena kalau hanya diampuni artinya apa? Apakah dia bisa berdosa lagi? Kalau bisa, ya udah diampuni lagi. Artinya kan cuma bolak-balik dosa diampuni. Kapankah itu bisa selesai, berhenti? Tetapi di dalam keselamatan, di dalam kekristenan adalah karena manusia itu sudah pernah jatuh, dia sudah pernah memilih untuk tidak. Tapi kemudian dengan perantaran Yesus, dengan penyembahan Yesus, kemudian dia memilih untuk iya. Sehingga ketika pilihan itu sudah dibuat lagi, ya berarti sudah tidak ada lagi pilihan untuk tidak lagi. Karena makanya kalau bilang apakah manusia itu akan berdosa lagi? Kalau kita bilang dosa itu hanya sebatas mencuri, membunuh, berzina, di surga yang sempurna itu tidak ada pembunuhan, tidak ada perzinahan. Tapi membuat manusia ataupun setan itu jatuh adalah keinginan diri untuk menjadi sama seperti Allah. Dan ketika kita sudah mencoba menjadi sama seperti Allah, wah ternyata kayaknya nggak bisa. Kita mau kembali kepada Allah. Ya, apakah kita akan kembali lagi? Kan pasti kan jawabannya enggak. Karena kita sudah mengalami bahwa ternyata mencoba menjadi sama seperti Allah itu tidak membawa hasil yang baik kalau sesuai dengan keinginan kita. Karena manusia memang diciptakan serupa dengan gambar rupa Allah. Tapi ketika kita mau memasukkan definisi kita mengenai apa itu menjadi serupa dengan Allah, itu yang menjadi masalah. Sehingga keselamatan dalam Kristen adalah seperti itu. Nah, kalau keselamatan di dalam Islam itu kan adalah tentang bagaimana manusia yang berdosa itu bisa kembali ke jalan yang lurus, gitu kan? Bisa mengikut Allah lagi. Ya, tapi berarti kita perlu menyampaikannya apa yang bisa membuat manusia itu sampai kepada Allah. Nah, ini jalan yang lurus inilah yang kita sebut sebagai Yesuslah jalan yang lurus itu. Akulah jalan yang kebenaran dan hidup. Oke. Baik, dan last but not least, kalau misalnya kita punya teman muslim yang sangat menghormati Yesus sebagai nabi, pasti ya mereka akan sangat-sangat menghormati Yesus sebagai nabi. Langkah-langkah praktis apa yang kita boleh lakukan sebagai orang muda untuk membangun persahabatan yang sehat gitu ya, dan belajar bagaimana argumen saja itu tidak akan cukup, dan mungkin kasih, kesabaran boleh membukakan pintu, atau mungkin ada pengalaman yang boleh di-share. Ya, mungkin kasih dan saling respect lah. Karena banyak orang seperti tadi disebutkan, ada hal-hal yang kita juga bisa belajar dari orang Islam, bagaimana mereka begitu menghormati Tuhan ya. Aku rasa itu salah satu yang kita bisa pelajari juga dari mereka. Dan juga tentunya ada banyak kesamaan kita sebagai orang Advent dengan orang Islam ini, banyak sekali kesamaan-kesamaan kita gitu kan. Wah, kadang-kadang kalau kayak dalam hal makanan, kadang-kadang kita bercandanya ini lebih Islam daripada Islam gitu kan, karena kita ada hal-hal yang bahkan orang Islam masih makan, bagi kita itu sudah haram gitu kan. Jadi membangun hubungan yang mana kita saling menghargai, bagaimana kasih kita itu, ya kasih itu pasti akan memenangkan. Ketika kita bisa menunjukkan kasih Kristus kepada orang lain, itu yang akan menarik orang untuk bisa melihat, oh ini berbeda ya,
Ini orang berbeda, dia kok ada damai sejahtera, ada dan damai sejahtera itulah yang aku rasa sebagai orang Kristen kita miliki, karena itu yang Tuhan Yesus janjikan untuk diberikan kepada kita. Jadi aku rasa di dunia yang semakin gila dan semakin rusuh ini, memiliki damai sejahtera itu sesuatu yang akan menarik, saya rasa. Amin. Dan mungkin singkat saja, bila mana ada teman-teman kita umat Muslim yang menghormati Yesus, berarti itu adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan Yesus itu seperti apa. Karena kita sebagai orang Kristen yang mengikuti Yesus, maka inilah yang kita lakukan. Sehingga apa yang menjadi cerita di dalam Al-Quran mengenai Yesus itu bagaimana, bisa dilihat di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Oh iya, mereka mengatakan mereka mengikuti Yesus. Saya menghormati Yesus. Yesus ini menurut Al-Quran adalah seperti ini. Dan ketika mereka melihat kepada kita yang menghidupkan kehidupan yang memang seperti itu, penuh kasih, penyayang, pemaaf, apa segala hal-hal yang baik, berarti konsep mengenai inkarnasi itu dengan sendirinya ada. Kenapa? Kenapa orang bisa percaya bahwa Yesus itu ada? Karena saya melihat orang yang mengikuti Yesus itu seperti apa. Nah, jadi itu bisa menyambung. Kenapa saya bisa mengatakan Allah itu ada? Oh ya, karena saya melihat Allah di dalam bagaimana Yesus hidup, ya kan? Karena Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes pasal 14, barang siapa sudah melihat aku, ia sudah melihat Allah. Nah, jadi barang siapa melihat kita, yang mereka lihat bukan lagi kitanya, tapi Yesusnya. Nah, jadi mereka bisa menyambungkannya ke seperti itu. Oke, baik. Tidak terasa kita sudah tiba pada penghujung diskusi. Mungkin masing-masing penulis boleh memberikan satu closing statement untuk episode kali ini. Ya, mungkin kalau closing statementnya adalah bahwa kita perlu lebih lagi mengangkat kesucian Allah. Dan semakin kita mengangkat kesucian Allah, dengan sendirinya keindahan daripada apa yang kita miliki di dalam Yesus itu lebih terasa lagi. Karena Allah yang begitu baik, begitu suci, sementara kita yang berdosa, tidak sempurna ini, bagaimana cara kita bisa nyambung, dipulihkan? Oh, karena ada kasih karunia yang bisa kita dapatkan melalui Yesus. Dan Yesus ini bukanlah manusia yang menjadi Allah, tetapi Allah yang datang, yang memanggil manusia untuk kembali ke dalam hubungan dengan Dia, dengan Allah melalui Yesus ini. Jadi Yesus bukan hanya saja nabi besar dalam sejarah aja, tapi Yesus ini adalah jawaban Tuhan untuk bisa mendamaikan manusia dengan dirinya. Dan sebagaimana Dia adalah satu dalam Allah, dengan satu dengan Bapa dalam kesaannya, Dia juga rindu supaya kita bisa menjadi jembatan juga untuk mempersatukan orang-orang lain dengannya. Amin. Oke, Ko Kevin boleh tutup dalam doa. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur atas pelajaran yang baru saja kami pelajari. Bantu kami Tuhan untuk lebih menghargai dan menghormati Engkau sebagai Allah kami. Dan bantu kami Tuhan untuk bisa menjadi jembatan yang boleh membawa banyak jiwa-jiwa untuk mengenalkan Engkau. Beserta dengan kami sepanjang hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk seluruh panelis dan terima kasih untuk seluruh sahabat Inverse yang telah bergabung bersama dengan kami pada episode ke-7 kali ini. Demikianlah diskusi kita, semoga boleh menjadi berkat bagi saudara dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse in verse. Bye.